Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Muhammadin abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Sekarang kita masuk pada ad-darsul khamisu. Ad-darsu pelajaran al-khamisu kelima, pelajaran yang kelima. Baik, di sini ada percakapan, ya, jadi kita maknai dulu percakapannya, kita bahas dulu terjemahannya, kita bahas dulu makna dari setiap kata-kata yang ada dalam percakapan ini. Kemudian nanti kita akan masuk pada setiap latihan dan membahas kaidah-kaidahnya. Baik, kita mulai. Di sini ada ya Sa'id sama Yasir. Sa'idun qala Sa'idun akitabu Muhammadin hada ya Yasiru. Apakah kita sudah ambil, apakah kitabu Muhammadin, bukunya Muhammad, ya, bukunya Muhammad ini, ya Yasir, wahai Yasir, apakah bukunya Muhammad ini wahai Yasir? Kemudian kata Yasir, la hadza kitabu Hamidin, tidak, ya, ini bukunya Hamid. Kemudian kata Sa'id, ya, sa'ala Sa'idun aina kitabu Muhammadin, di mana bukunya Muhammad? Kemudian kata Yasir, huwa alal maktabi, ada ala di sini jadi majrur. Huwa alal maktabi hunaka, dia ada di atas meja di sana. Kemudian Sa'id berkata, aina daftaru Ammarin, di mana daftaru, daftar buku tulis, di mana buku tulisnya Ammar? Kemudian kata Yasir, huwa ala maktabil mudarrisi, dia ada di atas mejanya guru itu. Kemudian kata Sa'id, qalamu man hadza ya Aliyu, ya, pulpen siapa ini, ya, wahai Ali? Kemudian Ali menjawab, hadza qalamul mudarrisi, ini pulpennya guru. Qala Sa'id, Sa'id berkata, aina haqibatul mudarrisi, di mana tasnya guru itu? Kemudian Ali menjawab, hiya tahtal maktabi, dia ada di bawah meja. Itu dia kosakata, ya, dalam hiwar, percakapan atau conversation. Kita lanjut pada video berikutnya. Baik, sekarang kita akan lanjut pada tamarinu, ya, latihan-latihan, ya. At-tamrinul awwalu, latihan yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyati, jawablah pertanyaan berikut. Jadi ini bentuk jama dari pertanyaan. Ya, al-as'ilatu ini bentuk jama dari pertanyaan. Baik. Kita ambil, ya, nomor 1, aina kitabu Muhammadin, di mana bukunya Muhammad. Ya, ini nanti kita akan bahas kenapa di sini jadi kasroh. Oke, di mana bukunya Muhammad? Ya, silakan dilihat pada percakapan. Ya, bukunya Muhammad ada di, ya, alal maktabi. Alal maktabi hunaka. Jadi bukunya Muhammad itu ada di atas meja di sana. Kemudian, ya, nomor 2, rakam ifnaini, aina kitabu Ammarin, di mana bukunya si Ammar. Ya, sebenarnya dalam percakapan bukan buku, ya, tapi daftaru. Daftaru Ammarin. Jadi buku tulisnya, jadi bukan buku cetak tapi buku tulis. Oke, nggak apa-apa, kita jawab saja dengan yang ada dalam buku. Huwa ala maktabil mudarrisi. Ya, kalau yang tadi kita tulis lagi, aina kitabu Muhammadin, huwa alal maktabi hunaka. Ya, dia ada di meja itu di sana. Ya, di meja yang itu. Di meja itu adanya di sana, gitu ya. Kemudian kalau ini kita jawab huwa ala maktabil mudarrisi. Dia, maksudnya buku itu, bukunya si Ammar, ala maktabil mudarrisi, ada di mejanya guru itu, atau di mejanya guru. Gurunya sudah kita tahu karena pakai alif lam. Kemudian nomor 3, aina hakibatul mudarrisi,
di mana ya tasnya guru itu, atau di mana tasnya guru? Kemudian jawabannya adalah hiya. Ya, kenapa bukan huwa? Kalau huwa untuk mudzakkar. Karena hakibatu ini pakai tak marbuto, maka dia kata gantinya adalah hiya, yaitu untuk muannas. Hiya tahtal maktabi. Tahtal maktabi. Dia maksudnya tas itu ada di bawah meja. Hiya tahtal maktabi. Hiya tahtal maktabi. Maktabi. Oke, baik. Berikutnya kita akan lanjut pada video selanjutnya. Baik, kita lanjutkan pada latihan yang kedua. Perintahnya adalah adif al-kalimata al-ula ila thaniyati. Adif itu artinya tambahkan, gabungkan, ya, tambahkan atau gabungkan al-kalimat al-ula, kata pertama, ke kata yang kedua. Ya. Dari bahasanya itu adif, dari kata adhafa yudhifu. Adhafa yudhifu artinya menambahkan atau menggabungkan. Nah, ini yang disebut dengan idhofah. Ya, idhofah itu penggabungan kata, idhofatun. Nah, perlu kita ketahui dulu ya bahwasanya dalam menggabungkan dua kata itu ada tekniknya, ya, ada caranya. Coba kita lihat di sini, kitabun dan Muhammadun. Ya, dua kata benda kita mau gabungkan menjadi satu makna, yaitu kitabnya Muhammad. Nah, dalam bahasa Arab itu ada caranya, disebut dengan idhofah. Ya, jadi kalau ada dua kata yang bermakna bahwa yang pertama milik daripada kata yang kedua, maka itu disebut dengan idhofah. Caranya adalah kata pertama tidak boleh tanwin dan tidak boleh alif lam. Ya, jadi kita bilang di sini alif lam, ya, dan tanwin un atau in, ya, atau an ini tidak diperbolehkan. Makanya di sini kita lihat kata kitabu. Kitabu. Ya, jadi tidak boleh tanwin dan tidak boleh alif lam. Kemudian kata yang kedua harus majrur. Ini kaidah. Jadi kata pertama tidak boleh tanwin, tidak boleh alif lam. Kata yang kedua harus majrur. Apa itu majrur? Ya, majrur itu berharokat kasroh di akhir. Kitabu Muhammadin. Ya, jadi kitabun tadinya kitabun menjadi kitabu. Muhammadun menjadi Muhammadin. Oke, kita lanjut ya. Kita akan coba di sini qalamun hamidun. Ya. Silakan di-pause dulu videonya, kemudian antum mencoba untuk menjawab sendiri, kemudian lanjutkan videonya. Qalamun hamidun menjadi qalamu hamidin. Qalamu hamidin. Pulpennya Hamid, bermakna kepemilikan. Baik. Yang berikutnya baitun abbasun, berarti menjadi baitu abbasin. Ya, baitu abbasin. Gurfatun aliyun menjadi gurfatu, tidak boleh tanwin. Kemudian yang keduanya aliyin, majrur, ya. Mau dia tanwin atau alif lam tidak mengapa, yang penting harus majrur. Ketentuannya hanya satu untuk kata yang kedua. Berikutnya daftarun sa'idun, bukunya si Sa'id berarti menjadi daftaru sa'idin. Ya, daftaru sa'idin. Daftaru sa'idin. Daftaru sa'idin. Oke, coba kita perbesar ini. Oke, kemudian mindilun yasirun menjadi mindilu. Ini kita hilangkan yasirin. Gini aja ya. Ya, mindilu yasirin.
Kemudian komisun, ya, ammarun menjadi komisu ammarin. Kemejanya si Ammar, sapu tangannya si Yasir. Ya, sarirun Khalidun menjadi sariru Khalidin, ranjangnya si Khalid. Nah, oke. Sekarang perhatikan yang di sebelah sini. Ya, di sini ada contoh, ada maktabun, ada al-mudarrisu. Kalau sebelah ini bertanwin, ya, kalau yang ini pakai alif lam. Sama. Yang penting dia majrur. Ingat kata yang keduanya harus majrur. Kalau dia ada alif lam berarti cuma kasroh saja. Kalau tidak pakai alif lam berarti kasrotain, ya. Maktabun al-mudarrisu menjadi maktabul mudarrisi. Miftahun, ya, al-baitu menjadi miftahu al-baiti. Ini kita hapus. Miftahul baiti. Oke, kita lanjut. Dukkanun, ya, at-tajiru menjadi dukkanu at-tajiri. Ya, dukkanut tajiri. Baitun al-muhandisu menjadi baitu al-muhandisi. Baitul muhandisi. Ya. Ismun al-waladu menjadi ismu al-waladi, nama anak itu. Rumah insinyur itu, ya. Dukanu tajiri berarti menjadi tokonya pedagang itu. Ya. Oke, di sini masih ada tiga, ya. Kitabun Allahu menjadi kitabullahi. Ya, kitabullahi. Kemudian bintun at-tabibu menjadi bintut tabibi. Artinya anak perempuannya dokter itu. Kemudian miftahun as-sayyaratu menjadi miftahus sayyarati. Kunci mobil atau kuncinya mobil. Baik, kita lanjut pada video berikutnya. Baik, kita lanjutkan pada latihan yang ketiga. Iqra waktub ma'adobti awakhiril kalimati. Ya, di sini perintah yang sering kita lihat, baca dan tulislah bersamaan dengan pemberian harokat di akhir-akhir kata. Dobti awakhiril kalimati. Baik, perhatikan di sini, ya, sebelum kita membaca harus dipasang program dalam otak bahwa yang pertama itu yang disebut dengan mudhof, yang kedua disebut dengan mudhofun ilaih. Yes. Tadi kita belum menjelaskan, ya, ada mudhof, kemudian ada mudhof ilaih. Ya, hukumnya adalah tadi, ya. Kalau mudhof itu alif lam dan tanwin tidak diperbolehkan. An, in, un itu tidak boleh. Dan tidak boleh tidak boleh tanwin, tidak boleh alif lam. Sedangkan yang kedua, ya, kata yang kedua kita sebut dengan mudhof ilaih, ketentuannya hanya satu, harus majrur. Apa itu majrur? Ya, majrur itu bertanda kasroh. Ya, untuk sementara kita jelaskan simple seperti itu. Majrur itu bertanda kasroh. Oke, kita lanjut. Ya, jadi di sini kita lanjut, ya. Babul madrasati, pintunya sekolah. Artinya pintu sekolah. Ya, tapi kalau kita mau lebih detail dalam memaknai idhofah, itu bermakna kepunyaan, pintunya sekolah. Tapi tidak seperti itu juga kita menerjemahkan, ya. Yang penting kita tahu maknanya bahwa kata pertama, ya, punya kata yang kedua. Ya, punyanya kata yang kedua. Jadi pintu itu milik sekolah, gitu, ya. Maka disusun dengan babul madrasati. Ini mudhaf, ya, ini mudhafun ilaih. Ini tidak boleh alif lam, tidak boleh tanwin. Ini hukumnya majrur. Oke, pelan-pelan. Ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Berarti himaru ar-rajuli. Oke, pelan-pelan, ya, sambil antum juga yang melihat video ini sambil membaca. Himarur rajuli, keledainya si laki-laki itu.
Baitu Hamidin, ya rumahnya si Hamid. Ar-rajuli tidak tanwin karena ada alif lam. Ya, tapi dua-duanya majrur. Baik, kita baca. Sayyaratu al-mudiri, mobilnya si pimpinan. Mindilu Ammarin, sapu tangannya si Ammar. Ismut Tolibi, namanya si pelajar itu adalah apa gitu ya. Nanti akan ada kalimat setelahnya, sebenarnya ada kata setelahnya. Baitullahi, ya, rumah Allah. Fi kitabillahi, perhatikan di sini ya. Seandainya tidak ada fi, ini kita bacanya kitabu. Karena asal kata itu dia dhammah, ya, belum ada yang mempengaruhi. Kitabullah, kitab Allah. Tetapi ketika masuk padanya fi, ya, fi apa kerja daripada fi? Mengkasrohkan atau memajrurkan, maka dia menjadi fi kitabillahi. Kita ulangi ya, fi kitabillahi. Di sini ada dua kasroh. Kasroh yang ini karena pengaruh dari fi. Kalau kasroh yang ini karena pengaruh dari pengaruh susunan idhofah. Ya, kita sebut dengan ini namanya apa? Ini mudhofun ilaihi. Diingat ya, kata kedua itu namanya mudhofun ilaihi. Ini istilah-istilah yang harus sering kita dengar sehingga kita bisa hafalkan. Oke, berikutnya kalau tidak ada min, di sini baitu ya. Baitul mudarrisi, rumahnya guru. Tapi karena ada min maka menjadi min baiti. Ya, min baitil mudarrisi. Sama kasusnya tadi, ini kasroh karena huruf jar, ini kasroh karena susunan idhofah. Namanya mudhaf dan mudhafun ilaih. Ala maktabil mudiri. Kalau tidak ada ala, maktabu al mudiri. Setelah ada ala maka menjadi maktabi al mudiri. Ala maktabil mudiri, di atas mejanya pimpinan. Baik, kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Baik, kita lanjutkan pada latihan yang berikutnya. Latihan yang keempat ini Iqra, ya, bacalah. Baik, ini ada sekitar 20 nomor. Ya, ini kita akan bagi dua waktunya supaya tidak terlalu panjang dalam satu video. Ada 20 nomor, kita akan bagi dua, 10, 10. Baik, kita mulai dari raqam wahid, ya, kata yang atau kalimat yang pertama. Perhatikan baik-baik ya. Sebelum membaca, deteksi dulu mana dua kata yang menjadi mudhof dan mudhofun ilaih. Ya, dengan begitu kita akan lebih mudah untuk memahami kalimat. Ya, dalam kalimat ini, ya, di mana ada dua mudhof mudhofun ilaih ini, ya, dua kata yang terdiri dari mudhof dan mudhofun ilaih. Ini dia, ya, bermakna kepunjangan. Rumahnya guru. Jadi kita susun dulu ini, baitu al-mudarrisi. Kemudian kita baca semuanya. Aina baitul mudarrisi, di mana rumah guru itu? Ya, huwa ba'idun, dia jauh. Ya, dia di sini kembali ke kata rumah, ya, bukan ke sini, bukan, ya, tapi kembali ke kata rumah, kata yang pertama dari sebuah susunan idhofah. Ya, susunan namanya susunan idhofah. Ini harus sering kita dengar ya, supaya terbiasa dengan istilahnya. Idhofah terbagi dua, ya. Kata pertama sebut dengan mudhof, mudhofun. Kata yang kedua kita sebut dengan mudhofun ilaihi, dan kedua-duanya punya ketentuan masing-masing. Ya, kata pertama tidak boleh alif lam, tidak boleh tanwin. Kata kedua mudhofun ilaih harus majrur. Oke. Sekarang kita lihat di sini. Kira-kira mana dua kata yang menjadi mudhof dan mudhofun ilaih? Perhatikan. Ya, yang mana itu? Ini dia. Ya, kitabullahi. Ya, kalau ada yang bertanya misalnya kenapa enggak ini? Ya, kita lihat
Al-Qur'anu di sini alif lam, ya. Sedangkan kita bilang kata yang pertama atau dengan istilah mudhaf itu tidak boleh alif lam. Jadi di sini, ya. Dan Al-Quran ini adalah kata yang pertama yang mau kita jelaskan. Dia berdiri sendiri. Al-Qur'anu, kenapa Al-Quran? Apa itu Al-Quran? Kitabullahi, ya, adalah kitab Allah. Jadi sebelum membaca kita deteksi dulu mana dua kata yang menjadi susunan idhofah. Setelah itu kita baca semuanya menjadi Al-Qur'anu Kitabullahi. Al-Quran adalah, kasih kata adalah di situ karena Al-Quran adalah kata yang mau kita jelaskan atau kita sebut dengan mubtada, ya. Kitabun nanti menjadi khabar. Ini menjadi lafzul jalalah, ya, mudhaf ilaih, ya, majrur. Baik, kita lanjutkan nomor 3, ya. Kira-kira yang mana yang deteksi dulu mana yang menjadi mudhaf mudhafun ilaih? Ya, benar, yang ini. Baitullahi. Kemudian kita baca semuanya, Al-Ka'batu kitabullahi, ya. Ka'bah itu adalah rumah Allah. Kemudian di sini kira-kira mana, ya, jangan lihat dulu yang ini jumlatun aridah, ya, jumlah atau kalimat yang tiba-tiba ada karena menyebutkan nama Nabi. Nah, dari 3 kata ini kira-kira mana yang, ya, yang mudhaf mudhafun ilaih? Yang ini, Rasulullahi, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam artinya Allah yang bersalawat dan memberi salam padanya. Rasulullah adalah yang seorang rasul, adalah utusan Allah, gitu ya. Oke, nomor 5. Perhatikan mana kata yang bisa disusun menjadi mudhaf dan mudhafun ilaih. Ya, yang ini, ya. Ini Ghurfatu al-Mudiri. Tapi karena di depannya ada min maka menjadi min Ghurfati. Ya, ini harus kalau sering latihan maka deteksinya lebih cepat. Min Ghurfati al-Mudiri. Sekarang kita susun, kita baca ini kharaja, kata kerja. Kalau ada pelaku dia marfu. Pelakunya mudarris. Berarti kharajal mudarrisu, ya, guru itu keluar min dari Ghurfatil Mudiri, ya, ruangannya pimpinan. Oke. Baik. Berarti 5 nomor, ya, sampai di situ supaya tidak terlalu panjang. Kita lanjut pada video berikutnya. Baik, kita lanjutkan pada latihan, ya, nomor 6. Oke, perhatikan mana dua kata, ya. Jadi sebelum kita baca semuanya, deteksi dulu mana dua kata yang menjadi idhofah, ya, atau bermakna kepemilikan. Oke, yang ini, ya. Ini berarti baitu Hamidin, kemudian ini baitu Khalidin. Sekarang kita akan baca semua kalimat. Ini adalah rumahnya Hamid, berarti hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Ini adalah rumahnya Hamid, sedangkan itu adalah rumahnya Khalid. Oke. Rakam 7. Perhatikan, ya, mana dua kata yang tersusun mudhaf dan mudhafun ilaih? Ya, benar, yang ini. Ya, Ibnu Ammarin Tolibun. Ya, Tolibunnya berdiri sendiri, ya. Jadi tidak ada yang mempengaruhi, ya, dan tidak ada yang didempetkan atau menjadi mudhaf atau mudhafun ilaih. Tidak, dia berdiri sendiri. Ya, yang mudhaf dan mudhafun ilaih ini adalah yang ini. Ya, artinya apa? Ibnu Ammarin. Ibnu anak, Ammar anaknya si Ammar. Ibnu Ammarin Tolibun, ya, anaknya Ammar seorang pelajar. Wabnu, ini kita bacanya wabnu, ya, karena di sini lihat ada tanda hamzah wasol. Kita sudah pelajari pada video sebelumnya bahwasanya hamzah wasol itu adalah hamzah yang kalau didahului oleh kata sebelumnya maka dia tidak terbaca. Aslinya ibnu,
tapi karena ada kata sebelumnya maka menjadi wabnu. Wabnu Yasirin tajirun. Ya, jadi Ibnu Yasirin ini juga disusun dengan idhofah ya, mudhaf dan mudhafun ilaih. Ibnu Ammarin talibun wabnu Yasirin tajirun. Anaknya Ammar seorang pelajar, sedangkan anaknya Yasir itu seorang pebisnis. Oke. Jadi pelan-pelan ya, kita deteksi dulu mana yang menjadi mudhaf dan mudhafun ilaih, bermakna kepemilikan ya. Di sini rumah guru jauh, berarti rumah guru. Ini menjadi mudhaf, mudhafun ilaih. Langsung baitul mudarrisi ba'idun. Rumahnya guru itu jauh. Wah, kita artikan sedangkan, ini rumah pebisnis, berarti rumahnya pebisnis. Baitut tajiri koribun. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Bisa membaca dengan lancar. Kalau belum, ya itu merupakan sebuah proses ya, maka butuh yang namanya pengulangan dan latihan. Ulang, latih, diulang, dilatih. Baik. Rumahnya guru itu jauh ya, sedangkan rumahnya pebisnis itu dekat. Ya, kita nggak tahu maksudnya jauh dan dekat dari mana. Ini yang penting sebuah informasi. Baik. Rakam tis'ah 9. Ya, kira-kira mana? Cara mendeteksinya gampang. Coba kita terjemahkan saja. Ini kunci mobil, kuncinya mobil. Ya, kuncinya mobil berarti mudhaf dan mudhaf ilaih. Di mana kunci rumah? Kuncinya rumah. Ya, ini dia. Langsung kita taruh. Kalau tidak ada yang mempengaruhi di sebelahnya, sebelumnya, maka dia ya dhammah. Dia dhammah. Itu trik simpelnya. Ya, kita artikan dulu. Ya, semuanya pasti butuh yang namanya makna. Ya, setiap orang yang belajar bahasa Arab, ya, mau dia ustadz, mau dia syekh, dia harus baca dulu apa maknanya. Terserah itu memakna dalam bahasa Indonesia atau makna dalam bahasanya dia, yang jelas dia tahu maknanya, kemudian bisa menentukan letak-letak daripada setiap kata, ya, apakah dia mudhaf, apakah dia fa'il, apakah dia mubtada atau khobar dan seterusnya. Ya. Setelah kita mendapatkan ini, berarti tinggal kita baca hada miftahus sayyarati. Ini kuncinya mobil. Aina miftahul baiti, di mana kunci rumah atau kuncinya rumah? Ya. Oke. Rakam 10 nomor 10. Ya, di sini kita deteksi ada gak yang menjadi bermakna kepemilikan. Kita artikan ini, coba siapa kamu wahai anak kecil. Siapa kamu? Ada gak siapa kamu? Tidak ada ya. Benar, di sini tidak ada susunan idhofah. Ya, kemudian yang sini saya anak Abbas, anaknya Abbas, berarti ini dia ya. Susunan idhofah berarti ini ibnu Abbasin. Kita baca berarti man anta ya waladu, siapa engkau wahai anak kecil. Ana benu Abbasin, saya adalah anaknya Abbas. Oke, sampai di situ dulu ya. Kita lanjutkan pada video berikut. Baik, kita lanjutkan pada nomor 11. Oke, di sini kita lihat ya. Dan kita terjemahkan saja dulu ya. Dan ibnu itu anak, ini siapa? Dia. Dan anak siapa? Dia. Berarti mana yang menjadi mudhaf mudhafun ilaih? Ya, benar. Yang ini. Anaknya siapa? Tetapi kita harus lihat ya, walaupun dia sebagai ini mudhaf ya, man sebagai mudhafun ilaih, kita bilang kedudukannya sebagai mudhafun ilaih, tetapi ya kita tidak melihat yang namanya majrur. Majrur itu yang bertanda kasroh. Nah, kenapa? Ya, karena man ini merupakan ya kata dengan kategori yang mabni. Nah, apalagi itu mabni ya. Mabni itu adalah kata yang paten ya, tidak menerima perubahan harokat. Ya, jadi wabnu man. Jadi kalau yang seperti ini lebih mudah ya. Jadi kita artikan anaknya siapa. Jadi tidak perlu memikirkan harokat akhirnya. Wabnu man huwa, dan anaknya siapa dia. Kemudian kalimat yang ini kira-kira mana? Dia anak Khalid. Dia anak Khalid berarti anaknya Khalid. Ini berarti mudhaf
mudhafun ilaih, ya. Huwa ibnu Khalidin, atau kita gabung menjadi huwa bnu Khalidin karena ada hamzah wasol di sini, ya, tidak terbaca. Oke. Wa ibnu man huwa ibnu Khalidin atau huwa bnu Khalidin. Dan anaknya siapa dia? Dia anaknya atau dia adalah anaknya Khalid. Ya, belajar menentukan kata adalahnya di mana, ya, mana mudhaf dan mudhafun ilaih, dan itu akan terlatih, ya. Semakin banyak latihan akan lebih cepat, ya, mendeteksinya. Oke, kita lanjut nomor 12. Oke, ini lumayan panjang, ya. Kita perkecil sedikit. Baik. Ya, kita maknai dulu, ya. Maknakan dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia. Di mana masjidnya Rasulnya Allah. Coba lihat, di mana masjid Rasul Allah atau Rasulullah, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak kita bahas, ini namanya jumlatun aridoh. Jumlatun aridoh itu artinya kalimat yang tiba-tiba ada. Kenapa tiba-tiba ada? Karena kita menyebut Rasulullah, ya. Jadi dia masuk dalam kategori yang kalimat itu tiba-tiba ada, ya, seperti radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhum, ya. Itu jumlatun aridah. Oke. Di mana masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia, yaitu rumahnya itu atau masjidnya, ya, huwain kembali ke masjid. Dia maksudnya masjid itu fil Madinatil Munawwarati, ya, di Madinah Al-Munawwarah. Baik. Kira-kira dari kalimat ini mana yang menjadi mudhaf dan mudhafun ilaih? Ya, di sini ada dua susunan, ya. Susunannya multi idhofah. Ya, multi idhofah. Pertama kita lihat di mana masjid Rasul. Ini dia. Dua kata masjid Rasul ini adalah mudhaf dan mudhafun ilaih. Ya, perhatikan baik-baik. Di sini perlu penjelasan khusus, ya. Oke. Masjidu mudhaf, tidak boleh alif lam, tidak boleh tanwin, ya. Rasulin, masjid Rasulin artinya masjidnya utusan, ya. Jadi ini mudhaf, yang ini sebagai mudhaf ilaih. Diingat, ya, terus diingat. Nah, ini Anda sering ulang, ya. Mudhaf tidak boleh alif lam, tidak boleh tanwin, sedangkan mudhafun ilaih, ya, syaratnya satu, yang penting majrur, yang penting kasrah. Oke, Anda ulangi. Masjidu Rasulin. Selesai di sini. Ini idhofah. Kemudian ada lafadz Allah. Ya, lafadz Allah ini gimana caranya? Nah, ini juga termasuk jadi Masjidu Rasulin, Rasul Allah, ini idhofah juga. Ya, caranya adalah karena kata Rasulin ini sebagai mudhaf lagi, menjadi kata pertama, ya, maka dia tidak boleh tanwin. Tanwin, ya, n-nya itu kita hilangkan. Kemudian lafadz Allah, ya, mudhafun ilaih majrur. Maka menjadi ini sedikit panjang penjelasannya, ya. Masjidu mudhaf, Rasuli mudhafun ilaih, wa huwa mudhaf, Allahi mudhafun ilaih. Ya, aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam huwa fil Madinati Al-Munawwarati. Ya, dia, apakah Madinah Munawwarah termasuk idhofah? Tidak. Kenapa? Ya, kata pertama saja sudah alif lam. Ya, ini sudah menyalahi idhofah. Ya, ini bukan mudhaf, mudhafun ilaih. Tapi kita akan ambil, ya, susunannya bukan mudhaf dan mudhafun ilaih. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, kalau belum paham, ya, silakan ditanyakan, silakan digarisbawahi, ditanyakan dalam pertemuan nanti. Ya, baik. Berikutnya nomor 13, ya. Anak Hamid di sekolah dan anak Muhammad di universitas. Ya, kalau kita artikan begitu, berarti kita sudah bisa dapat anak Hamid berarti ini mudhaf mudhafun ilaih, di sekolah.
dan anak Muhammad juga mudhafun ilaih ya di universitas. Kalau setelah itu kita tahu ya tinggal pasang harokat. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Anaknya Hamid di sekolah dan anaknya Muhammad di universitas. Baik, nomor 4 atau 14. Nama guru Said dan nama insinyur Khalid. Nama guru berarti namanya guru itu Said adalah Said dan namanya insinyur itu adalah Khalid. Ya. Jadi kita terjemahkan dulu, kita tahu maknanya, kemudian nanti bisa membaca. Berarti ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Ya, nama guru itu adalah Sa'id. Ya, di sini ada kata adalah sebagai penjelas, adalah Sa'id dan nama insinyur itu adalah Khalid. Baik, kita lanjut. Paman murid kaya. Paman murid kaya. Paman murid kaya. Kira-kira mana yang idhofah? Ya, paman murid ini. Pamannya si murid itu kaya. Berarti ammu at-talibi ghaniyun. Ya, jadi belajar mendeteksi ya. Nah, semakin lama semakin banyak yang dilatih ya, banyak yang dibaca maka akan terlatih insyaallah. Oke, kita lanjutkan pada video berikutnya. Baik, kita lanjutkan ya pada nomor 16. Ya, kita terjemahkan satu-satu dulu ya. Pintu masjid terbuka, pintu sekolah tertutup ya, dan pintu sekolah tertutup. Pintu masjid, pintunya masjid berarti. Kalau pintunya masjid berarti ini mudhafun ilaih. Ya, berarti menjadi babul masjidi maftuhun ya, wa babul madrasati. Ini kita perhatikan di sini baris terakhir ya. Baris-baris yang dari pertama sampai sebelum terakhir itu paten ya, tidak berubah dia. Madrasah tidak akan berubah menjadi midrosah atau mudurusah, nggak ada, tetap madrasah. Masjid tetap masjid ya, dia nggak akan berubah menjadi musjid atau musjudi ya, tetap masjid. Jadi yang perlu kita ingat adalah dari pertama sampai sebelum terakhir ya, pas di akhir ini butuh kaidah ya, menentukan apakah dia dhammah, apakah dia fathah ya, atau dia kasroh. Baik, babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun ya, pintu masjid itu terbuka dan pintu sekolah itu tertutup. Mughlaqun, tertutup. Paman ya, paman dari pihak ibu ya, kalau dari pihak bapak namanya am, kalau dari pihak ibu namanya kholun ya, ini kholun ya, cuman karena dia, nah kita baca dulu. Paman Hamid fakir, berarti pamannya Hamid. Kholu Hamidin ya, susunan idhofah. Sekali lagi Anda ingatkan ya, ini sering dilupakan biasanya ya, idhofah mudhaf tidak boleh tanwin ya, mudhaf ilaih majrur, itu simpel ya, tidak boleh tanwin, tidak boleh alif lam, mudhaf ilaihnya harus majrur. Kholu Hamidin fakirun ya, pamannya si Hamid itu fakir ya, atau miskin. Nomor 18, mobil Abbas gitu ya, di jalan, ada di jalan gitu. Mobilnya Abbas, berarti mobilnya Abbas ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Sayyaratu Abbasin fis syari'i ya, semuanya kembali ke makna, harus dimaknai dulu ya. Jangan merasa bahwasanya setelah kita belajar bahasa Arab ya, membaca itu tanpa makna, tidak ya. Justru kita butuh makna ya, kita butuh yang namanya makna sehingga bisa menentukan harokat ya. Berikutnya ya, ibnu man anta, anak siapa kamu, anaknya siapa kamu ya. Ini sebenarnya susunan idhofah, cuman tadi kita sudah bahas ya, sebelumnya kita sudah bahas man ini ya, man ini dia mabni ya, istilah karena yang namanya mabni paten ya, tidak menerima perubahan harokat di akhir. Ibnu man anta, yang jelas ini ibnu kita sudah tahu dia mudhaf. Apa ketentuannya?
kalau dia mudhaf tidak boleh tanwin. Ya, ini sering terlupa ya, Ana sering ulangi karena sering banyak orang yang masih belajar di awal-awal ini sering lupa bahwa ini adalah mudhaf, tidak boleh tanwin. Ibnu man anta, ya, si anak siapa kamu? Ya. Saya anak guru. Saya anaknya guru, berarti ibnul mudarrisi. Ya, seperti itu ya. Raqam ishrun, ya, raqam ishrin. Raqam ishrin nomor 20. Ainal kalbu, ya, di mana anjing itu? Di mana anjing? Ini dua kata tidak boleh. Di mananya anjing, nggak bisa di mananya anjing. Berarti ini dua kata yang terpisah. Ini aina, ini anjing. Di mana anjing itu? Ya, dia di bawah mobil. Di bawah mobil. Di bawahnya, ya. Jadi mobil itu punya bawahan. Ada bagian bawahnya. Makanya disebut dengan mudhaf dan mudhafun ilaih. Huwa tahta sayyarati. Ya. Dia artinya anjing itu ya ada di bawah mobil. Baik. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Baik, kita lanjutkan pada latihan yang kelima. Latihan yang kelima ini perintahnya adalah kawin, ya. Kawin artinya susunlah atau buatlah, ya. Jumalan, jumalan, ya. Jumal itu jamak dari kata jumlah, ya. Kalau dengar kata jumlah, jumlah dalam bahasa Arab, jumlah maksudnya adalah kalimat. Ya, jumlah adalah kalimat. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Ya. Kawin jumalan, buatlah kalimat-kalimat. Ini bentuk jamak ya. Mufidatan, kalimat-kalimat yang mufidah. Kalimat mufidah itu adalah kalimat yang tidak bikin orang bertanya-tanya. Ya, tidak bikin orang penasaran apa yang mau kita bilang. Ya, contoh kata yang kalimat yang tidak mufidah adalah kita bilang begini. Pintu masjid. Pintu masjid. Kenapa pintu masjid? Nah, ini namanya menjadikan orang penasaran, ingin mendengarkan lagi apa yang kita mau ceritakan, ya. Belum ada khobarnya, ya, belum ada informasinya. Nah, di sini kita diminta untuk membuat kalimat sempurna. Kalimat mufidah, ya. Bimil'i al-faragi fima yali. Ya. Jadi buatlah kalimat sempurna ya dengan bimil'i, dengan mengisi. Bi dengan mil'i, mengisi al-faragi titik-titik fima yali berikut. Baik. Oke, di sini kita lihat ya. Titik-titik rumah tutup. Titik-titiknya rumah tutup. Ada di sini sesuatu ya, punya rumah itu tutup apa? Ya, babu ya. Babul baiti mughlaqun. Pintu rumah itu ya, pintunya rumah itu tertutup. Pintu rumah ya, pintunya rumah tapi kita artikan pintu rumah. Kemudian di sini di mana titik-titik sayyarah? Sayyarah mobil. Kira-kira apa nih? Miftah misalnya ya. Nah, miftah ini sering hilang. Di mana kunci mobil itu? Ya, miftah mudhaf, as-sayyarati mudhafun ilaihi majrur. Ya. Supaya kita tahu dia mudhafun ilaihi itu majrur. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulu Allahi. Ya, ini dua kata yang tersusun mudhaf dan mudhafun ilaih. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, adalah Rasul Allah, ya, adalah utusan Allah. Rakam arba'ah, titik-titik at-tabibi ba'idun. Ya, titik-titiknya dokter jauh. Kira-kira apa nih? Baitu ya, rumah. Baitut tabibi ba'idun. Ya, silakan di pause dulu ya videonya, kemudian dilanjutkan ya. Jawab dulu supaya bisa terlatih sendirian, kemudian melihat yang benar itu akan lebih berdampak ya. Dampak belajarnya itu lebih besar daripada langsung melihat jawaban ya. Rakam khamsah ya, Al-Qur'anu kitabu ya Allahi. Al-Qur'an adalah kitab Allah ya. Kitab Allah adalah susunan idhofah, mudhafun dan mudhafun ilaih.
Nomor 6, ya, Khadijatu titik-titik Hamid. Silakan, ya, bisa istri, bisa anak, bisa murid, bisa, ya. Saya kita bilang di sini bintu, anak. Bintu Hamidin, ya. Khadijah adalah anaknya Hamid. Ya, baik. Rakam sab'ah, ana titik-titik al-mudarrisi. Ya, kita bilang di sini misalnya anak, ya, anak juga anak laki-laki. Anak ibnul mudarrisi atau anabnul mudarrisi. Ya, karena hamzah yang ada di kata ibn ini dia termasuk hamzah wasal. Kalau hamzah wasal berarti kalau berada di tengah, ya, dia tidak akan terbaca. Anabnul mudarrisi. Anak saya, ya, adalah anaknya guru itu. Oke. Titik-titik, ya, atau libi maksurun, ya, titik-titiknya murid itu patah. Ya, misalnya di sini kolamu, ya. Kolamut tolibi maksurun. Oke. Babu titik-titik maftuhun. Ini maftuhun, ya, karena tidak ada yang mempengaruhi, kembalikan dia ke dalam bentuk marfu. Ya, sebagai khobar. Khobar itu marfu, ya. Babu apa nih? Al-baiti. Di sini boleh al-madrasati, baiti, yang penting majrur. Ya, yang penting majrur. Babul baiti maftuhun. Ya, pintu rumah itu tertutup, terbuka, afwan, ya. Rakam 10, kharajal mudarrisu min. Ini dari, ya, min titik-titik al-mudiri. Ini pasti mudhafun ilaih. Tinggal kita cari mudhafnya, misalnya gurfa. Karena ada min, maka dia jadi kasroh di sana. Gurfati, min gurfatil mudiri. Ya, guru itu keluar dari ruangannya pimpinan. Khorojal ini kalau kata kerja biasanya seperti ini susunannya: khoroja, koroa, ya, zahaba. Ada juga yang fa'ila. Ada 3, ya. Jadi fa'ala, bisa fa'ala, bisa fa'ila, ya, bisa fa'ula. Ya, jadi ada 3 bentuk nanti untuk kata kerja lampau, ya, kata kerja lampau. Baik. Taib. Kharajal, ya, mudarrisu min gurfatil mudiri. Guru itu keluar dari ruangannya pimpinan. Baik. Kita lanjutkan pada video berikutnya. Kita akan lanjutkan pada latihan yang berikutnya, latihan yang ke-6. Sahih. Ini menjadi sahihi karena bertemu tasdid di sini. Sahihi tarkibati at-taliyata. Ya, sahih tarkibati taliyata artinya benarkan susunan-susunan berikut, susunan kalimat maksudnya, ya. Tarkibat artinya susunan kalimat. Baik. Perhatikan di sini, ya. Jadi ada 6 frase di sini, ya, mudhaf dan mudhafun ilaih. Kita akan benarkan karena susunannya salah. Yang pertama, di sini ada al-qalamu, kemudian at-talibi. Nah, ini salah. Kenapa salah? Yang mana yang salah? Ya, yang salah adalah kata al-qalamu. Kenapa salah? Ya, karena di sini beralif lam, ya, sedangkan idhofah itu tidak beralif lam, ya. Mudhofnya, afwan, ya, mudhofnya atau kata yang pertama itu dilarang beralif lam. Kaidahnya seperti itu. Jadi harus qalamut tolibi, ya, pulpennya murid itu atau pelajar itu. Berikutnya kita ke bawah. Ada bintu, ya, bintu Hamidin. Bintu Hamidun. Ya, di sini masih Hamidun, yang benar adalah bintu Hamidin. Hamidun kita rubah menjadi Hamidin. Kenapa? Karena dia sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih, diingat ketentuannya hanya satu, yaitu harus majrur. Majrur ada 2, ya, bisa in, bisa i. Ya, kalau dia beralif lam. Ya. Kemudian ismu al-walada, susunan yang salah. Ismu ini sudah benar sebagai mudhaf, tidak alif lam, tidak tanwin. Al-walada salah, harusnya al-waladi.
ismul waladi, namanya anak itu siapa? Namanya anak itu Muhammadun misalnya, ismul waladi Muhammadun. Ini kalimatnya belum sempurna tentunya ya. Kita hanya belajar bagaimana cara menyusun idhofah atau mudhof dan mudhofun ilaih. Berikutnya babu as-sayyaratu. Yang salah adalah ya yang kedua. Ini harusnya apa? As-sayyarati. Babus sayyarati. Ya, pintunya mobil itu. Kenapa dia? Ini butuh khobar ya. Berikutnya ar-rasulu Allahi, misalnya di sini kita bilang ar-rasul Allahi. Ini salah. Ini mirip seperti yang ini ya, pakai alif lam ini tidak diperbolehkan. Harusnya Rasulullahi, utusan Allah. Ibnun al-mudarrisi. Ya, al-mudarrisi sudah benar karena dia mudhofun ilaih majrur pas. Yang salah adalah kata ibnun, ini harusnya tidak tanwin. Jadi tanwinnya dihilangkan ya, diganti dengan u. Ibnul mudarrisi. Baik. Sekian, kita lanjut pada video berikutnya. Ya, kita lanjut. Di sini ya bagian yang ketujuh ada sedikit teorinya, kemudian langsung kita ambil di sini ada latihannya. Baik, perhatikan di sini kita baca Muhammadun ya Muhammadu. Ya artinya wahai. Yang kita perhatikan adalah, perhatikan ini Muhammadun masih tanwin. Ketika masuk padanya ya an-nida, ya an-nida, ya nida itu artinya ya, kata ya yang dipakai an-nida, yang dipakai untuk memanggil. Nah, ketika masuk padanya ya nida, maka menjadi du, ya Muhammadu. Ya bukan Muhammadun lagi tapi ya Muhammadu. Khalidun ya Khalidu. Ustadzun ya Ustadzu. Waladun ya waladu. Baik, di sini langsung kita praktek. Iqra waktub ma'adobti awakhiril kalimati. Ya, baca dan tulislah bersamaan dengan pemberian harokat ya di akhir-akhir daripada kata-kata berikut. Perhatikan kalau ada ya berarti di belakangnya tidak tanwin, ya aliyu, dan dummah ya, dia mabniun ala dhammi. Jadi sini mabni harus pakai dhammah, bukan kasroh, bukan fathah. Ya aliyu, ya abbasu, tidak ada ya berarti syaikhun ya, kembali ke titik semula atau harokat normalnya. Kalau tidak beralif lam berarti tanwin. Ya syaikhu, ya rojulu. Nah, hati-hati di sini. Ya, ini bukan ya nida, tapi ini ya bagian daripada nama tersebut. Ini bacanya berarti Yasirun, nama orang Yasir. Ya, wahai Ali, ya wahai Abbas. Syekhun artinya syekh. Syekh itu artinya bisa orang tua. Ada 3 makna untuk syekh: orang tua, ya orang berilmu, atau orang kaya. Syekhun. Ya syaikhu, wahai syekh. Ya rojulu, wahai laki-laki. Yasirun, ini nama orang Yasir ya. Jadi ya di sini bukan ya nida. Ya Ammaru, wahai Ammar. Dukturun, tanwin tidak ada ya. Ya dukturu, ya doktor ya, seorang yang bergelar doktor. Baik, kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Baik, kita lanjutkan pada latihan yang ke-8 ya, samaniyah, raqam samaniyah. Iqra al-mithala menjadi iqra'il mithala, bertemu 2 sukun. Ini cara membacanya menjadi berbeda ya. Iqra'il mithala, bacalah contoh al-atiya berikut, thumma kemudian kawin, buatlah as'ilatan ya. As'ilatan artinya dari kata soal ya. Soalun itu satu pertanyaan. As'ilah itu pertanyaannya berarti jadi banyak ya, bentuknya bentuk jamak. Mislahu, seperti contoh. Ya, hu di sini kembali ke kata contoh. Musyiran ya, sambil menunjuk gitu ya, ila suwari, sambil menunjuk gambar-gambar, at-taliyati berikut ya. Musyiron ila ini satu paket ya, jadi sambil menunjuk gambar ya. Ke-nya tidak perlu kita terjemahkan. Baik. Nah, contohnya di sini coba lihat. Di sini ada buku, kita taruh di depan. Kitabuman ya, di sini ada mudhof, idhofah, mudhof dan mudhofun ilaih ya. Bukunya siapa ini? Ya, kitabuman hadza, buku siapa ini? Gitu cara membuat bentuk pertanyaannya. Jadi kata bendanya dulu yang ini.
nanti kita tukar dengan ini. Kemudian man hadza ini tetap, ya, tidak ada yang berubah. Hanya saja di sini bagaimana cara kita menjawab kitab man hadza, buku siapa ini? Nah, cara menjawabnya adalah sama, ya, seperti orang Indonesia. Buku siapa ini? Ini bukunya itu, gitu ya. Kalau kita mau jawab berarti hadza kitabu, jangan lupa ini mudhaf mudhafun ilaih. Kitabu Muhammadin misalnya. Ya, kitabu mudhaf, Muhammadin sebagai mudhafun ilaih. Kitabu man hadza? Hadza kitabu Muhammadin. Buku siapa ini? Ini bukunya si Muhammad. Oke. Sekarang silakan di-pause dulu videonya, kemudian dijawab sendirian, setelah itu lanjutkan video. Baik, ya, untuk menstimulus skill kita, ya, supaya terlatih dalam menjawab pertanyaan atau membuat kalimat sesuai dengan contoh. Baik, sini kolamun, ya, berarti bukan kolamun tetapi kolamu. Kenapa? Karena mudhof. Kolamu man hadza, ya, buku pulpen siapa ini? Kita jawab hadza kolamu Yasirin. Ini pulpennya si Yasir. Oke. Di sini ada kemeja, bahasa Arabnya komisun. Tapi kalau sudah disusun menjadi idhofah berarti menjadi komisu. Komisu man hadza? Ya. Kemeja siapa ini? Kita jawab berarti hadza komisu Khalidin misalnya. Komisu Khalidin, ini kemejanya si Khalid. Oke, kita lanjut. Rumah, ya. Berarti rumah bahasa Arabnya baitun. Tapi karena dia idhofah berarti menjadi baitu. Baituman. Ya, ini mudhaf, ini mudhafun ilaihnya, ya, mabni mudhafun ilaih. Baituman hadza, ya, rumah siapa ini? Jawabannya hadza baitu hadza baitu Aliyin, ya, rumahnya si Ali. Oke. Oke, seperti itu, ya. Berikutnya ranjang. Ranjang bahasa Arabnya sarirun. Sarirun. Tapi karena dia menjadi mudhaf, maka tanwin kita ganti dengan tidak tanwin. Sariru man hadza? Ya. Ranjang siapa ini? Jawabannya hadza, ya, sariru. Sariru di sini juga mudhaf, ya, tambahkan nama sariru misalnya Salimin, ya, ranjangnya si Salim, ya, ranjangnya Salim. Tayyib. Oke, kita akan lanjut pada video yang berikutnya. Baik, kita lanjutkan pada Raqmu Tis'ah, ya, nomor 9 ini. Ini membahas tentang kata ismun dan ibnun. Ya. Di sini ada pembahasan tersendiri. Kenapa? Karena kedua kata ini termasuk kata yang diawali dengan hamzah wasol. Ya, sebelumnya sudah pernah kita bahas pada alif lam, ya. Semua alif lam, ya, yang di awalnya itu yang kita bilang alif itu sebenarnya hamzah. Ya, kenapa? Karena dia bisa terbaca ketika tidak ada kata lain yang mendahului. Misalnya kita bilang al-baitu. Ya, al-baitu. Berarti kita baca dia a. Nah, ini namanya hamzah wasol, ya. Tapi kalau ada kata yang di depannya, dia ada kata di depannya didahului oleh huruf, maka alif itu tidak terbaca atau hamzahnya tidak terbaca. Itulah yang disebut dengan hamzah wasol. Oke. Sini kita akan coba, ya, jelaskan ismun. Perhatikan kalau di awal dia terbaca, ya, ismul waladi Muhammadun, ya, sambil kita melihat teori tentang idhofah, ya, mudhof dan mudhofun ilaih. Ismul waladi Muhammadun, ya, namanya si anak itu adalah Muhammad. Wasmu, perhatikan. Jadi kita nggak baca wa ismu. Ya, pertanyaannya adalah kalau kita baca wa ismu, apakah orang Arab tidak akan paham? Tetap paham. Cuman cara membacanya yang keliru. Ya, keliru cara membacanya, harusnya wasmu karena dia adalah hamzah wasol. Tetap bisa dipahami, ya, hanya saja keliru dalam membaca. Wasmul binti Zainabu, dan anak perempuan itu adalah Zainab.
Anak laki-laki itu adalah Muhammad dan anak perempuan itu adalah Zainab. Baik. Di sini ismul mudarrisi Hamidun. Perhatikan mudhaf ini mudhafun ilaih ya. Ismul mudarrisi Hamidun. Ya, namanya guru itu adalah Hamid. Masmul mudiri ismu kita baca menjadi masmu. Masmul mudiri siapa nama daripada pimpinan itu ya. Misalnya kita bilang ismuhu, tapi hu belum kita ambil ya. Ismuhu Muhammadun, ya namanya adalah Muhammad, misal ya. Taib. Berikut sama juga dengan kata ibnun, ibnun sama ismun sama, diawali dengan hamzah wasol. Ya. Kita lihat anak Khalid di sekolah. Ya, sambil kita belajar idhofah ya. Anak Khalid berarti anaknya Khalid, ini idhofah. Ibnu Khalidin fil madrasati. Anaknya Khalid ada di sekolah. Wabnu, ada huruf waw mendahului hamzah wasol. Hamzah wasol tidak terbaca. Wabnu Hamidin fil jami'ati, ya. Dan anaknya si Hamid ada di universitas. Taip. Anak guru di kelas. Anak guru di kelas. Anak guru berarti idhofah ya. Berarti dia ini mudhaf, tidak boleh tanwin, tidak boleh alif lam, ini majrur. Mudhafun ilaih. Ibnul mudarrisi fil fasli. Anaknya guru itu ada di kelas. Aina bunul mudiri, ada kata aina mendahului hamzah wasol. Hamzah wasolnya bukan hilang tapi tidak terbaca. Harusnya ibnu menjadi langsung ke benu. Aina benu ya. Aina bunul mudiri, anaknya pimpinan ya, disusun dengan idhofah. Aina bunul mudiri, di mana anaknya pimpinan itu? Ya, misalnya kita bilang huwa ya fil fasli aidon. Dia ada di kelas juga gitu ya. Fil fasli aidon ya. Oke, seperti itu. Baik. Di sini ada latihan-latihannya untuk hamzah wasal. Kita akan bacakan di video berikutnya. Baik, kita lanjutkan pada latihan berikutnya. Iqra ma yali mura'iyan qawaida nutqi hamzatil wasli. Ya, iqra ma yali. Bacalah apa yang berikut ini mura'iyan ya sambil memperhatikan qawaida ya, kaidah nutqi. Kaidah nutqi ini disusun mudhaf mudhafun ilaih ya, makanya di sini kasrah ya. Qawaida nutqi hamzati juga mudhaf mudhafun ilaih. Hamzatil wasli ya mudhaf mudhafun ilaih. Ya, jadi begitu ya. Jadi di kolom per dua kata itu jadi mudhaf mudhafun ilaih. Ini juga dua kata mudhaf mudhafun ilaih. Kemudian ini juga dua kata disusun mudhaf dan mudhafun ilaih. Ya, makanya kita lihat semuanya jadi kasroh ya. Qawaida nutqi hamzati al-wasli. Ya. Bacalah apa yang berikut ya sambil memperhatikan kaidah-kaidah penyebutan hamzah wasol. Ingat, hamzah wasol kaidahnya cuma dua ya. Pertama, terbaca kalau tidak ada yang mendahului. Yang kedua, tidak terbaca ya kalau ada yang mendahului. Oke, kita lihat. Ini hamzah wasol tidak ada yang mendahului berarti berbunyi i. Ya. Kita terjemahkan dulu. Anak Muhammad ya di Irak dan anak Hamid di India. Ya, mana ini untuk mendeteksi mana mudhaf dan mudhafun ilaih. Oke, anak Muhammad ya, anaknya Muhammad berarti mudhaf dan mudhafun ilaih. Ibnu Muhammadin fil Iraqi, ada fi kasroh di sini majrur. Wabnu Hamidin fil Hindi, dan anaknya si Hamid ada di India. Ibnu Muhammadin wabnu Muhammadin menjadi wabnu Muhammadin. Kenapa? Karena hamzah wasalnya ada di tengah. Baik, anaknya Muhammad di Irak dan anaknya Hamid di India. Oke, perhatikan keluar anak dokter dari rumah. Ya, dari rumah. Mana yang mudhaf ilaih kepemilikan? Anak dokter, anaknya dokter ya, anaknya dokter. Keluar ini khoroja, diingat aja ini fathah semua ya, khoroja, kata kerja ini. Pelakunya ibnu ya. Pelaku itu marfu. Ingat, pelaku itu marfu atau kita sebut dengan fa'il marfu. Fa'il marfu
ya pelaku itu marfu ditandai dengan dhammah. Kharaja ibnu tabibi mudhaf mudhafun ilaih. Ya, jadi kalau kita mau i'rab ini sebagai fa'il artinya pelaku, wa huwa mudhaf. Ya, wa huwa mudhaf itu maksudnya dia juga sebagai mudhaf. At-tabibi ya mudhafun ilaih. Oke, minal baiti. Al baitu menjadi al baiti karena pengaruh dari min. Ya. Min ya berubah menjadi mina karena ada dua sukun yang bertemu. Ya, yang mana itu? Min al. Ini dia ya, dua sukun bertemu tidak bisa dibaca. Satu mengalah ya menjadi fathah minal baiti. Ada yang jadi fathah, ada juga yang dari kasroh. Ya, itu tergantung ya daripada katanya. Kharaja ibnu tabibi minal kharajab afwan ya, kharajab ada hamzah wasal berada di tengah. Kharaja ibnu tabibi minal baiti. Ya, anaknya si dokter itu keluar dari rumah. Rakam salasah ya. Pergi anak pedagang atau anak pebisnis ke pasar. Yang mana yang mudhaf-mudhafun ilaih? Ya, benar, yang ini ibnu at-tajiri. Sini ada kata kerja juga, tinggal diingat ini fathah semuanya ya. Zahaba karena berada di tengah hamzah wasalnya berarti menjadi zahababnu. I-nya tidak terbaca. Zahababnu tajiri, ibnu tajiri mudhaf mudhafun ilaih ya, jadi tajirnya majrur. Ila suqi majrur di sini karena pengaruh dari huruf jar. Oke. Zahaba banu tajiri ila suqi. Ya, anaknya si pebisnis itu pergi ke pasar. Baik. Oke, sepanjang ya. Ismul kita baca dulu. Ya, artikan nama insinyur Faisal dan nama dokter Mas'ud. Nama insinyur ini mudhaf-mudhafun ilaih. Jadi kita maknai dulu untuk mendeteksi mana yang bisa tergabung dalam idhofah atau mudhaf dan mudhafun ilaih. Ismul muhandisi ya, mudhaf mudhafun ilaih muhandisi. Faisalun adalah Faisal. Wasmu hamzah wasal tidak terbaca karena di tengah. Wasmut tabibi Mas'udun dan nama si dokter itu adalah Mas'ud. Ma apa? Ismu nama, rojul laki-laki apa nama laki-laki. Ya, kata ma ini digunakan untuk bertanya nama. Ya, sebagaimana dalam bahasa Inggris orang bertanya nama nggak pakai who, pakainya what. Sama ya, seperti orang Arab pakainya ma, artinya apa. Tetapi dalam bahasa Indonesia nanti kita terjemahkan menjadi siapa. Kenapa? Ya, karena orang Indonesia nggak paham kalau kita bilang apa nama laki-laki itu. Tapi kita bilang siapa nama laki-laki itu. Nama laki-laki itu disusun idhofah maka menjadi ismu ar-rajuli. Ada ma di depan menjadi masmu. Masmur rajuli, siapa nama laki-laki itu? Ya. Terakhir nomor 6 ya. Ibnu man anta. Ibnu mudhaf, man mudhafun ilaih ya, mabni dia mudhafun ilaih. Anta kamu. Anak siapa kamu? Anaknya siapa? Ini disusun mudhaf mudhafun ilaih. Makanya kata ibnu di sini tidak boleh tanwin ya karena sebagai mudhaf. Ibnu man anta? Ya, anak siapa kamu? Ana ibnul waziri. Saya anaknya al-waziri artinya menteri. Ya, menteri. Baik. Ya, anak siapa kamu? Saya anaknya menteri. Taib. Di sini ada kosakata ya. Kita lanjutkan pada video berikutnya. Baik, kita lanjut pada kosakata al-kalimatul jadidatu ya, kata-kata yang baru. Apa saja itu? Ar-rasulu ya, utusan. Al-ka'batu. Ini enggak mungkin al-ka'bata ya, tapi al-ka'batu ya karena belum ada yang mempengaruhinya. Al-ka'batu, Ka'bah ya, al-ismu bisa bermakna nama atau bisa bermakna kata benda. Ya, sesuai dengan apa makna nanti dalam kalimat itu. Al-ibnu anak laki-laki, al-ammu paman dari pihak ayah. Jadi kita punya paman ya, yang saudaranya ayah, maka itu namanya al-am.
Tapi kalau al-khol ini saudara laki-lakinya ibu, namanya al-khol, paman kita juga ya dalam bahasa Indonesia. Al-haqibatu tas, ya, as-sayyaratu mobil, asy-syari'u jalan besar, ya, jalan besar yang bisa berapa mobil itu namanya syari'. Ya, kecilan dikit namanya at-tariq. Mughlaqun tertutup, tahta di bawah, hunaka di sana, al-muhandisu insinyur. Kita baca di bawah ini ada penjelasan ya secara tertulis. Kalau kita bilang sayyaratu al-mudarrisi, kata pertama itu mudhaf, kata kedua adalah mudhafun ilaih, dan kedua-duanya punya ketentuan masing-masing. Ana ulangi ketentuannya apa? Kata mudhaf tidak boleh alif lam ya, tidak boleh tanwin ya, ini dilarang dua-duanya. Makanya di sini kita lihat tidak alif lam, tidak tanwin. Kata yang kedua, mudhafun ilaih, ana ulangi, di sini ketentuannya satu saja, harus majrur. Dan majrur itu ditandai dengan kasroh. Ya, taib. Kita lanjut ya, panduannya nanti, ini sudah di akhir, kita akan baca panduan pada video berikutnya. Baik, sekarang kita akan masuk ke buku panduan. Ingat, buku panduan ini ya kita baca untuk membatasi pembahasan-pembahasan yang lebih spesifik, ya, pembahasan yang seharusnya kita ketahui, dan ada pembahasan yang sudah terlanjur kita jelaskan tidak ada dalam panduan, maka itu boleh kita lupakan, tidak apa. Yang penting dalam panduan ini kita harus benar-benar pahami. Pelajaran yang kelima, ya, dalam bagian ini kita telah mempelajari sebagai berikut. Satu, ya, buku milik Bilal atau bukunya Bilal, itu bahasa Arabnya Kitabu Bilalin. Ini sebagai penekanan ya, sebelumnya sudah kita jelaskan. Rumah milik imam atau rumahnya imam, bahasa Arabnya Baitul Imami ya. Dalam Kitabu Bilalin, kata yang pertama kitabu adalah benda yang dimiliki. Ini disebut dengan mudhaf ya. Jadi kalau ada pelajaran-pelajaran yang sebelumnya belum sempat kita catat, kembali ke buku panduan gitu ya. Jadi buku panduan ini menuliskan kembali apa yang sudah kita jelaskan. Kata yang kedua Bilalin, pemilik disebut ya mudhafun ilaih. Catatan ya. A. Mudhaf tidak berbentuk nakirah atau ma'rifah. Jadi bukan kitabun, bukan alif lam juga, bukan al-kitabu. Ya, seperti tadi kita bilang dilarang alif lam dan dilarang tanwin. Ya. Maka jika salah menuliskan maka salah ya. Maka salah kalau kita menuliskan kitabun Bilalin padahal kita mau bukunya Bilal. Kalau kitabun Bilalin ini maka tidak nyambung maknanya. Atau al-kitabu Bilalin ini juga salah. Nanti bisa bermakna al-kitabu Bilalin, nanti bermakna buku itu adalah Bilal. Jadi si Bilal sudah jadi buku ya, maka itu hati-hati dalam menyusun kalimat ya. Al-mudhaf merupakan bentuk ma'rifah ya, karena posisinya dan tidak membutuhkan partikel ma'rifah, yakni tidak membutuhkan penambahan awalan al ya sebagai tanda isim ma'rifah. Maksudnya apa? Perhatikan kata-kata ini ya. Mudhaf merupakan bentuk ma'rifah karena posisinya. Oke. Perhatikan ya, ma'rifah kita sudah ambil, isim ma'rifah itu adalah kata yang pakai alif lam. Ya, nah di sini kata penjelas yang ada di sini bahwasanya kita bilang kitabu Bilalin, itu kata kitabu itu sudah ma'rifah. Loh, kok bisa? Kan nggak ada alif lam. Iya, dia ma'rifah bukan karena alif lamnya ya, tapi karena posisi. Posisi apa? Karena dia disandarkan ke ma'rifah. Nah, ma'rifah apa lagi nih ya? Jadi Bilal kenapa disebut ma'rifah? Karena dia sebuah nama. Nama orang, nama tempat yang sudah jelas ya, seperti Bekasi, Jakarta, maka ini menjadi ma'rifah ya, karena dia sebuah nama. Ya, kalau dia sebuah nama, maka ini menjadi ma'rifah karena nama tersebut. Jadi kalau bisa kita bilang ya, ma'rifah itu pertama atau isim ma'rifah itu ada beberapa. Di sini kita tidak sebutkan semua ya. Yang pertama karena ada al, ini yang paling nampak jelas. Yang kedua ya alam. Alam itu artinya nama ya, nama tempat, nama orang ya, maka ini menjadi ma'rifah. Nah, kemudian yang berikut idofah. Idofah
ke, ya, idhofah ke ma'rifah. Ya, segala sesuatu yang kita idhofahkan ke ma'rifah maka dia ikut ma'rifah. Baik. Itu untuk penjelas daripada kalimat yang tadi ya, bahwasanya mudhof ya merupakan bentuk ma'rifah karena posisinya karena dia disandarkan ke ma'rifah ya, dalam bentuk nama, dan tidak membutuhkan partikel ma'rifah ya, tidak membutuhkan partikel ma'rifah maksudnya tidak membutuhkan al ya, karena al itu merupakan partikel atau ciri daripada ma'rifah, yakni tidak membutuhkan penambahan awalan al, itu alif lam sebagai tanda isim ma'rifah. Oke, kalau belum jelas silakan ditanyakan ya, nanti kita bisa akan jelaskan dalam video meeting Zoom ya, live streaming. Baik, bagian B ya, mudhof ilaih berbentuk majrur. Ya, kalau tadi mudhof tidak nakirah ya, tidak ma'rifah. Ya, sekarang yang kata yang kedua itu harus majrur ya. Ketentuannya satu saja. Ingat, dia harus majrur. Dia dapat dimasuki tanwin ya, seperti contoh di bawah ini, atau dan al. Ya, bisa tanwin, bisa al. Contohnya Bilalun menjadi Bilalin ya, al-imamu menjadi al-imami. Sini tanwin, sini tidak tanwin karena ada alif lam. Dua-duanya sama, dua-duanya kita sebut majrur. Nah, itu ditandai dengan kasroh. Terserah mau kasroh saja atau kasrotain. Dua-duanya majrur. Oke. Berikutnya bagian C. Oke, ini sudah terlalu panjang. Kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Kita lanjutkan pada bagian C, ya, bagian C-nya ini. Perhatikan kata ya atau kalimat kitabuman, bukunya siapa? Ya. Ini penambahan penjelasan ya. Jadi pengulangan, bukan penambahan tapi pengulangan penjelasan yang sudah kita ambil sebelumnya. Perhatikan bahwa man ya tidak berbentuk majrur karena dia ya berbentuk mabni. Yang tadi kita sudah sebutkan ya, mabni. Yakni dia tidak mengalami perubahan untuk menunjukkan kedudukannya dalam kalimat. Ya, tidak seperti al-imamu berubah menjadi al-imami. Dia akan tetap ya seperti man ya, sebagaimana dulunya, tidak berubah. Ya. Setia dengan fisiknya dia, ya, keadaannya. Ada bentuk mabni pada kata-kata tertentu dalam bahasa Arab yang tetap tidak berubah ya, tetap artinya maksudnya tidak berubah. Bagian D ya, ala maktabil mudarrisi. Perhatikan ya, perhatikan bahwa maktabi ini ya berbentuk majrur karena kata depan ala atau kita sebut dengan huruf jar ya, dan al mudarrisi ya majrur karena dia berada pada posisi mudhof ilaih. Jadi maksudnya adalah di sini ada dua kasroh tapi dengan dua penyebab yang berbeda. Ini karena kata depan, yang ini karena susunan idhofah, karena dia sebagai mudhofun ilaih. Jadi berbeda. Hanya beda satu kata, itu penyebabnya berbeda walaupun sama harokatnya. Bagian 2, tahta artinya di bawah ya. Kata benda yang mengikuti tahta berada dalam posisi majrur karena dia menempati fungsi mudhofun ilaih. Ya. Jadi tahta sebagai mudhof ya, al-maktabi mudhofun ilaih. Tahtal maktabi di bawah meja. Artinya di bawahnya meja gitu ya. Oke. Rakam salasa nomor 3. Ya adalah kata seruan, menyeru, memanggil. Isim yang mengikuti maksudnya yang datang setelahnya. Mengikuti maksudnya datang setelahnya ya. Hanya memiliki satu dhammah. Ya, contoh kita bilang ya ustadzu, aslinya ustadzun. Ya syaikhu, aslinya syaikhun. Ya bilalu, aslinya bilalun ya. Jadi bukan ya bilalun, salah, tapi ya bilalu ini ya. Dan lain-lain sebagainya. Berikutnya oke, nomor 4. Yang keempat, kata ismun dan ibnun berawal dengan hamzatul wasl. Kita sudah sering jelaskan ya. Jika didahului oleh sebuah kata, maka i ya
ibnun, ismun, itu maksudnya i-nya dihilangkan dalam pengucapan. Ya, jika didahului oleh sebuah kata atau huruf. Contoh ismul waladi bilalun wasmu. Ini sudah kita ambil pada contoh-contoh sebelumnya ya. Lihat video sebelumnya pada latihan. Ibnul mudarrisi tabibun wabnu. Jadi bukan wa ibnu tapi wabnu karena didahului oleh huruf waw. Oke. Setelahnya ini latihan ya. Ini kalau ada yang bertanya, latihan ini maksudnya apa nih? Ini adalah terjemahan daripada latihan-latihan yang ada dalam buku bahasa Arabnya. Ya 1, 2 sampai 9 ini adalah terjemahan perintah ya daripada buku yang ada dalam bahasa Arab. Ya. Baik, ini ada kosakatanya, silakan dibaca, dihafalkan, ditulis ya. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan sampai di sini untuk dars yang kelima ini ya. Kita berjumpa kembali di dars yang ke-6 ya. Assalamualaikum warahmatullahi